Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam semuanya. Bagaimana nih kabar kalian? Semoga tetap kabar baik ya. Kembali lagi dengan saya di sini di channel Dimensi Mimpi yang akan menceritakan ke kalian semua dari cerita Ngibri Ketek. Karena cerita ini masih belum selesai teman-teman, masih panjang banget gitu partnya. Nah buat kalian nih yang baru nonton di video kali ini, saya sarankan untuk terlebih dahulu nonton di part sebelumnya, karena biar kalian tuh paham alur cerita di part kali ini. Dan buat kalian nih yang sudah nonton dari part 1 sampai sekarang ini, terima kasih banget atas dukungannya, terima kasih banget sudah menyimak selama ini. Dan buat kalian yang sudah gak sabar untuk menanti cerita selanjutnya, sekarang kali ini kita akan lanjutin lagi. Oke, langsung aja kita mulai ke ceritanya. Pabrik yang didesain dan sudah ada pada zaman Belanda ini berlokasi tepat di pinggir jalan. Selain itu juga, jarak antara keberadaan pabrik dengan masyarakat sekitaran tidaklah jauh. Hanya saja, akses untuk masuk ke dalam pabrik lumayan jauh. Untuk masuk ke dalam pabrik tersebut, para karyawan harus berjalan kurang lebih 1 km untuk bisa sampai ke mulut pabrik. Dan memang benar, pabrik ini sudah didesain oleh pemilik pabrik sendiri yaitu Raden Angkoro. Dia tidak segan untuk memantau para karyawannya dari lantai atas. Derap langkah kaki Jaja terus melangkah meninggalkan pabrik tersebut. Dia tidak peduli dengan orang-orang yang ada di sekitarnya yang terkejut melihat Jaja baru terlihat baru-baru ini. "Loh, Ja, kok kamu baru kelihatan?" tanya salah seorang temannya yang kebetulan terkejut melihat Jaja baru muncul. "Pintu depan ada yang jaga nggak?" tanya Jaja. "Palingan satpam pabrik, Ja. Kamu mau kemana?" Jaja pun memperhatikan sekitarnya. Dia seperti memantau kanan kiri sekitaran pabrik untuk memastikan jika obrolannya tidak didengar oleh orang lain. "Aku harus kabur dari sini." "Kabur? Emang kenapa, Ja?" Jaja pun memperlihatkan luka lengannya akibat siksaan Pak Lingga yang menyekapnya di sebuah ruangan khusus. Tragedi di pabrik bawang ini bukanlah karena kecelakaan biasa, melainkan ada orang-orang yang sengaja menjadikan pabrik ini sebagai poros dari penumbalan. Teman dari Jaja ini tidak percaya dengan apa yang Jaja katakan. Dia hanya terdiam sembari melanjutkan pekerjaannya. "Kamu gak percaya?" tanya Jaja. Tiba-tiba dia meneteskan air mata. Jaja tidak mengerti apa yang sebenarnya terjadi dengan temannya itu. Namun ada perasaan di mana teman si Jaja ini menyadari apa yang memang Jaja katakan. "Ada apa? Ada apa selama 7 hari aku tidak ada di pabrik ini?" Teman Jaja pun langsung menyuruh Jaja untuk pergi dari pabrik ini. Dia seperti sudah pasrah dengan apa yang sudah terjadi. "Kita memang tidak bisa keluar dari sini. Sudah ada korban yang baru saja berjatuhan beberapa hari kemarin," jelas teman Jaja. Jaja terkejut mendengar hal itu. Dia terus memandangi para karyawan lain yang wajahnya tertunduk lesu seperti tidak bisa berbuat apa-apa. Jangan-jangan Jaja memperhatikan ratusan karyawan yang bekerja seperti dalam tekanan. Rasa takut yang membara di hati mereka benar-benar dirasakan oleh Jaja. "Kita semua sudah mendapatkan kontrak," jelas teman Jaja. "Kontrak apa?" "Kita tidak boleh pergi dari pabrik ini. Semua tanggungan dan biaya hidup kita sudah diberikan kepada keluarga." "Tapi apa kau tahu? Kontrak itu mengarahkan kepada penumbalan. Kau terjebak dari iming-iming mereka semua." "Aku tahu tentang itu." "Lalu apakah aku menerimanya?" Jaja terkejut mendengar hal itu. Ternyata Raden Angkoro beserta dengan orang-orang yang berada di belakangnya sudah menyiapkan strategi mengerikan semacam ini. Tidak lama kemudian terdengar suara teriakan Pak Lingga dari lantai atas. Dia berteriak memanggil-manggil nama Jaja. "Cepat lari!" teriak teman Jaja. Jaja pun langsung kabur dan meninggalkan temannya yang sudah pasrah untuk bekerja di pabrik itu seumur hidup. Dalam hati Jaja, dia tidak tega melakukan hal itu. Namun demi keselamatannya, Jaja pun melarikan diri dari kerjaan Pak Lingga. Lewat pintu depan, Jaja harus berhasil mengelabui satpam pabrik. Dia tahu satpam pabrik itu sulit dikelabui kecuali dengan satu hal. "Mau kemana kamu?" Jaja pun langsung mengeluarkan uang yang dia miliki. Tidak heran, untuk bisa kabur dari pabrik itu, Jaja harus merelakan semua harta yang dia miliki saat ini. "Ambil ini semua." Satpam pun menerima uang pemberian Jaja sembari tersenyum. Dia lalu membukakan pintu gerbang pabrik dan Jaja pun berhasil kabur dari pabrik itu. Entah kemana langkah Jaja selanjutnya. Namun dengan bisa melarikan diri dari pabrik itu sendiri, Jaja sedikit lega. Akan tetapi dia juga masih memikirkan langkah selanjutnya untuk hari esok. Dia tahu hanya dirinya lah yang berhasil kabur dari tragedi pabrik bawang itu.
Dengan begitu, Jaja bisa menceritakan hal ini dengan leluasa. Bukan berarti dengan kaburnya Jaja, Raden Angkoro dan juga yang lainnya tidak akan menangkap Jaja. Mereka akan terus mencari Jaja dan membunuhnya agar isu dari pabrik bawang ini tertutupi dan tidak bisa diketahui keberadaannya. Tepat di hadapannya, Jaja melihat seseorang sedang terduduk santai di dekat warung. Jaja pun mencoba untuk duduk di sana dan bersantai sejenak sembari mengeluarkan barang terakhirnya yang merupakan sebuah arloji pemberian orang tuanya. "Mau pesan apa, Mas?" tanya pemilik warung kopi itu kepada Jaja. "Pesan kopi hitam dan 2 batang rokok," ucap Jaja dengan nada yang sedikit khawatir. Dia pun masih menatap sekitaran warung, takutnya Pak Lingga dan yang lainnya mengejar keberadaan Jaja. "Ini Mas kopi dan rokoknya," ucap pemilik warung itu kepada Jaja. Jaja pun langsung menyeruput kopi panas itu. Setelah dia menyeruput kopi hitam, Jaja segera membakar 1 batang rokok untuk menenangkan pikirannya. Saat di mana Jaja sedang menenangkan pikirannya, tiba-tiba orang yang berada di sebelahnya langsung mengatakan sesuatu. "Jadi, kamu ingin pergi kemana setelah ini?" Jaja terkejut mendengar hal itu. Dia belum mengenal siapa orang yang berada di sebelahnya, namun dengan spontan, orang asing itu langsung mengetahui apa yang dipikirkan oleh Jaja saat itu. Kamu siapa?" Orang itu tersenyum. Dia sepertinya telah mengenali Jaja terlebih dahulu. "Aku adalah orang yang diamanahkan oleh Cipto untuk segera membawamu pergi," jelas orang itu kepada Jaja. Kamu mengenal Cipto? Bagaimana kabarnya dia? Di mana Cipto sekarang?" "Aku mengenalnya dan aku akan menunjukkan kepadamu kepada Cipto asalkan kamu mau ikut bersamaku," jelas orang itu. Jaja menaruh curiga kepada orang itu. Dalam pikirannya, Jaja belum sepenuhnya percaya dengan orang yang mengenal Cipto yang mungkin saja orang tersebut adalah suruhan dari Pak Lingga atau Raden Angkoro. "Tenang saja, aku tidak ada kaitannya dengan Pak Lingga dan Raden Angkoro. Bukankah kamu memusuhi 2 iblis itu?" tanya orang tersebut. Dari mana kau tahu?" Orang itu tersenyum, lalu dia mengambil uang di sakunya dan membayarkan semua apa pesanannya beserta pesanan dari Jaja. "Tidak usah menggadaikan arlojimu, itu barang berharga yang diberikan ibumu kan?" tanya orang tersebut. Bagaimana kamu tahu?" Orang tersebut tidak menjawab satu kalimat pun. Dia hanya menyuruh Jaja untuk menghapuskan rokok dan kopinya lalu pergi dari warung itu. Jaja pun menuruti apa yang menjadi kemauan dari orang tersebut. Alhasil, mereka berdua pun meninggalkan warung tersebut dalam keadaan aman dan terhindar dari kejaran Pak Lingga serta yang lainnya. Sampai akhirnya ketika mereka berdua tiba di sebuah rumah yang di sekelilingnya banyak ditumbuhi pepohonan. "Kita mau kemana?" tanya Jaja. "Kau mau bertemu dengan temanmu kan?" Jaja mengaku paham. Orang tersebut pergi melewati rumahnya dan menuju ke belakang rumahnya. Hingga akhirnya dia terhenti di bawah pohon yang mana di dekat pohon tersebut terdapat gundukan tanah dan tertancap di atasnya sebuah batu. "Ini apa?" tanya Jaja. "Ini temanmu, Cipto." Jaja tidak percaya dengan perkataan omong kosong orang tersebut. Dia pun marah besar dan mengancamnya untuk membunuh orang asing tersebut. "Katakan yang sebenarnya, di mana Cipto?" Tidak lama kemudian, orang itu membawa sobekan kain yang berasal dari saku celananya. Dengan sobekan kain tersebut, orang itu berharap jika Jaja mau menerima takdir yang telah dijalankannya. "Ini baju milik temanmu kan? Aku membawa sobekannya untuk membuat kamu percaya dengan apa yang aku katakan." Tidak berselang lama, saat di mana Jaja mengambil sobekan kain tersebut, air matanya langsung berjatuhan dengan sendirinya. "Cipto, benarkah kamu sudah meninggal?" Orang itu terdiam. Dia tidak mengatakan apapun dan perlahan bangkit untuk membuat ruang bagi Jaja agar bisa melupakan kerinduannya kepada temannya sendiri. "Kenapa kamu mengingkari janjimu? Bukankah kita akan keluar dari pabrik itu bersama-sama dan mencari pekerjaan lain?" ucap Jaja. Dia pun meratapi apa yang selama ini dia pendam saat bersama dengan Cipto. Menurut Jaja, Cipto adalah orang yang paling berjasa dalam hal tersebut. Di saat orang-orang tidak mempercayai apa yang Cipto katakan terkait pabrik itu, hanya Jaja seoranglah yang mau mendengarkan segala cerita yang sebenarnya yang terjadi di tragedi pabrik bawang tersebut. Jaja benar-benar merindukan Cipto. Dia adalah sosok teman yang setia dengan apa yang terjadi dengan Cipto saat tragedi pabrik bawang itu bermula. Setelah Jaja selesai menangisi Cipto tepat di kuburannya, dia pun segera mengangkat kedua tangan seraya mendoakan Cipto agar bisa mendapatkan tempat sebaik-baiknya di sisi Tuhan dan diberikan ketenangan di dalam kuburnya. Dengan wajah yang masih menampakkan kesedihan, Jaja pun berusaha untuk bangkit dan perlahan menguatkan dirinya. "Sudah selesai." Jaja mengangguk. Dia kemudian menatap orang tersebut dalam-dalam seperti ingin mengetahui terkait apa yang terjadi dengan Cipto sebelum meninggal dunia. Orang itu pun mengajak Jaja untuk masuk ke dalam rumah agar bisa mengobrol dengan santai.
Sesampainya di dalam rumah, orang itu langsung memperkenalkan dirinya. Aku adalah Waris Sumarno. Aku adalah orang yang menolong Cipto saat dirinya mendapatkan musibah dari tragedi pabrik tersebut. Jaja pun terdiam. Dia menunggu Kang Waris untuk menjelaskan secara detail terkait kejadian-kejadian yang terjadi saat Cipto bersamanya. Akhirnya Kang Waris pun menjelaskan secara detail terkait kematian Cipto. Dia juga bercerita terkait awal pertemuan antara dirinya dengan Cipto. Terlepas dari itu semua, Kang Waris sadar jika Cipto sendiri merupakan kunci utama untuk mengetahui secara pasti terkait tragedi pabrik bawang itu sendiri. Saat di mana hari kematian Cipto tiba, dia berpesan kepada Kang Waris agar bisa menyelamatkan Jaja yang masih terjebak di pabrik bawang tersebut. Kurang lebih seperti itu. Cipto berpesan kepadaku tepat di hari kematiannya. Dia meminta kepadaku untuk menyelamatkanmu dari cengkraman Pak Lingga. Mendengar hal tersebut, Jaja pun semakin yakin jika orang yang berada di hadapannya adalah orang yang baik. Memang benar, aku adalah orang yang mengetahui tragedi itu. Dan aku juga sudah mengetahui orang-orang yang berada di balik itu semua, jawab Jaja. Kang Waris hanya terdiam. Dia ingin sekali mendengarkan secara jelas terkait tragedi pabrik itu secara mendalam. Tepatnya, saat dimana tragedi itu berlangsung, Cipto dipaksa untuk tidak membeberkan semuanya ke umum. Namun, Cipto pun tidak bisa memendamnya sendirian. Banyak orang-orang yang selalu memojokkan Cipto terkait kematian orang-orang yang tengah berada di tragedi tersebut, jelas Jaja. Jaja pun membakar rokoknya lagi. Dia kemudian menyeruput kopi buatan Kang Waris. Sampai akhirnya, dia menceritakan hal tersebut kepadaku. Namun sialnya, ada orang lain yang tahu saat Cipto sedang menceritakan tragedi itu. Jaja masih terngiang-ngiang perkataan Cipto yang memintanya untuk merahasiakan masalah ini. Alasannya sederhana. Pabrik ini merupakan pabrik besar dan berita semacam ini adalah sebuah aib besar bagi semua orang. Setelah kejadian itu, Cipto melarikan diri dari pabrik. Dia berusaha untuk menebus semua kesalahannya dan tidak ada keinginan untuk kembali lagi ke sana tanpa mengaitkan banyak karyawan yang lain. Kabar akan kaburnya Cipto dari pabrik pun membuat Raden Angkoro beserta yang lainnya marah besar. Mereka pun berencana untuk membunuh Cipto sendiri. Dengan begitu, pihak pabrik yang saat itu dipegang oleh Raden Angkoro pun meminta kepada orang-orang yang mengikuti langkahnya agar mencari Cipto dan segera membunuhnya. Dalam bersembunyiannya, Cipto sengaja berdiam diri di sebuah rumah yang ternyata itu adalah tempat yang digunakan oleh Jaja untuk beristirahat. Alhasil, Jaja mempersilahkan kepada Cipto untuk bersembunyi di tempatnya untuk menghindari kejaran dari Raden Angkoro dan yang lainnya. Namun sayang, saat dimana Cipto sedang bersembunyi, gerak-geriknya sudah diawasi lama oleh orang-orang yang berasal dari pabrik dan menyebabkan persembunyiannya diketahui oleh Raden Angkoro. Selepas itu, Cipto dibawa ke rumah Kang Waris. Namun, teror belum berakhir hingga Cipto sendiri yang menjadi korban dari keganasan Raden Angkoro. Dengan segala strategi dan langkah yang diambil oleh Raden Angkoro, dapat disimpulkan jika dia tidak mau adanya kebocoran informasi yang terjadi pada pabriknya. Bersamaan dengan munculnya Raden Jogopati, formasi mereka menjadi lengkap. Belum lagi Raden Jogopati memiliki sebuah kelebihan yang dapat mengidentifikasi orang-orang yang terlibat dari kasus tragedi pabrik bawang. Dia dapat mencium bau orang-orang yang terjerumus dalam tragedi itu. Hingga akhirnya, kemampuan dari Raden Jogopati ini benar-benar dimanfaatkan dengan baik oleh Raden Angkoro dan yang lainnya untuk kembali menetralisir orang-orang yang terlibat dari tragedi itu. Dan sayangnya, Jaja ketahuan. Dia yang mengetahui perubahan wujud dari Raden Jogopati yang ternyata adalah siluman ketek putih, membuat Jaja tidak bisa berbuat apa-apa selain menunggu waktu untuk bisa kabur dari tempat tersebut. Kini semua sudah kembali dengan formasinya masing-masing. Perpindahan bapakku yang kebetulan memilih untuk pergi dari tempat sebelumnya menjadikan sebuah langkah baru dari Kang Waris dan yang lainnya untuk kembali menyusun rencana. Kang Waris sendiri sudah berhasil mengabulkan permintaan terakhir dari Cipto untuk bisa mengambil temannya yaitu Jaja. Jadi, apa langkahmu selanjutnya? Tanya Kang Waris kepada Jaja. Mari hancurkan mereka semua satu persatu, ucap Jaja dengan nada kesalnya. 2 tahun kemudian, bapak dan ibu sudah mulai menjalani kehidupan dengan normalnya. Mas Hardian yang berumur 3 tahun kini sering digadang-gadang oleh bapak serta ibu untuk bisa menjaga keluarga kecilnya. Kamu harus jadi lelaki yang kuat, lelaki yang bisa melindungi keluarga kecilmu, ucap bapak kepada Mas Hardian. Mas Hardian kecil hanya tersenyum. Ia kemudian berjalan ke arah ibu sembari memeluknya. Sudah 2 tahun ya pak, bagaimana kabar yang lainnya ya? Kita belum mendengar kabar Kang Waris lagi, jelas ibu. Bapak mendekati ibu. Dia memeluk mesra tubuh ibu sembari berucap sesuatu. Entahlah bu, mungkin
akan ada kejutan lainnya di hari-hari kedepannya. Kita juga belum mendapatkan kabar terkait pabrik itu sendiri. Belum ada informasi lagi setelah 2 tahun lamanya Bapak meninggalkan tempat yang lokasinya sedikit jauh dari keramaian orang-orang. Dia memilih untuk tinggal di sebuah tanah yang ternyata tanah itu sendiri ternyata menyimpan masa kelam yang sangat mengerikan. Tanah itu disebut dengan Alas Wingit, sebuah hutan yang konon katanya tempat bersemayamnya para demit yang menarik orang-orang yang tidak taat kepada alam. Mereka yang masuk ke dalam Alas Wingit dipercaya tidak akan pernah lagi kembali ke dunia dan harus menjadi budak dari kerajaan mereka. Kehadiran Bapak ke tempat tersebut ternyata mengundang banyak saudara-saudaranya yang dari luaran untuk menempati tempat tersebut. Salah satunya adalah Raden Kuncoro. Bersama dengan Raden Kuncoro, Bapak dan sekeluarga memulai hidup yang baru. Raden Kuncoro memiliki seorang istri bernama Nyai Rati. Dia adalah seorang turunan yang sama yang berasal dari sebuah ketit utara. Nyai Rati juga memiliki profesi sebagai dukun beranak. Sayangnya Raden Kuncoro dan Nyai Rati belum dikarunia anak. Mereka berdua hidup sebagai pedagang di salah satu pasar. Ajakan dari bapakku untuk menempati Alas Wingit adalah bertujuan agar bisa meramaikan tanah ini dengan menjadikannya sebuah pemukiman besar. Mereka semua hidup damai dan sentosa di Alas Wingit ini. Belum banyak orang-orang yang memasuki tanah ini karena dinilai sangat berbahaya. Ada mitos yang mengatakan, jika salah seorang memiliki bayi, maka rumahnya akan didatangi oleh penghuni dari Alas Wingit selama 1 malam penuh. Mereka semua akan mendatangi rumah orang tersebut sampai akhirnya mendapatkan seorang bayi yang mereka inginkan. Apalagi kehadiran dari bayi itu sendiri menggugah selera para penghuni Alas Wingit yang memiliki tujuan untuk mengambil tubuh dari si bayi itu sendiri. 2 minggu kemudian setelah keluarga Raden Artonegoro menamati Alas Wingit, di depan halaman rumah Bapak terkejut di saat melihat banyak sekali bangkai burung yang berjatuhan. Hal ini juga terjadi kepada Raden Kuncoro dan juga Nyai Rati. Mereka semua terkejut di saat di depan halaman rumahnya telah penuh dengan bangkai burung walet. Burung yang memiliki ciri-ciri berwarna hitam dengan sayap yang runcing dan bagian tubuhnya berwarna coklat ini sudah memenuhi halaman rumah. Belum tahu apa penyebabnya burung-burung tersebut berjatuhan tepat di depan halaman rumah. Namun dengan pertanda seperti ini, Bapak yakin ada yang tidak beres dengan tempat yang dihuninya. Bapak dan Raden Kuncoro pun menelusuri tempat-tempat yang berada di sekitaran Alas Wingit. Mereka terkejut di saat menemukan sebuah makam yang berada tepat di bawah pohon randu besar. "Makam apa ini, Mas?" tanya Raden Kuncoro kepada bapakku. "Entahlah, tidak ada angka yang menunjukkan kapan makam ini sudah ada." Saat mereka membersihkan pemakaman itu, mereka berdua terkejut di sana melihat ada beberapa burung walet yang sudah lama menjadi bangkai di sana. Apa maksud dari pertanda ini? Bapak dan Raden Kuncoro pun meninggalkan tempat tersebut. Sesampainya di rumah, Bapak langsung membahas hal ini kepada Raden Kuncoro bersama dengan keluarga lainnya terkait kasus ini. Di tanah ini baru ada 20 rumah. 2 di antaranya adalah rumah kita. Rumah yang kita huni pun tidak ada orang-orang yang sedang hamil. Tunggu, Mas. Kamu sudah yakin dengan seluruh warga di sini yang mungkin tidak ada satu wanita pun yang akan melahirkan? Jelas Raden Kuncoro. Bapak pun masih terdiam. Dia kemudian melihat luaran rumah untuk mengecek kegiatan warga lainnya. Saat bapakku sedang melihat sekitaran rumah, dia menemukan sepasang suami istri melintasi rumah Bapak sembari menyapanya. "Monggo, Pak," ucap orang itu. Bapak terkejut ketika melihat perut dari istri orang tersebut. Perutnya membesar dan kemungkinan besar akan melahirkan tidak lama lagi. Bapak pun segera menghampiri orang tersebut, diikuti oleh Raden Kuncoro dan ibuku. Mereka semua langsung berduyun-duyun menghampiri sepasang suami istri tersebut. "Maaf, Pak, boleh saya bertanya?" tanya Bapak. Kedua orang tersebut terdiam. Mereka berdua terkejut di saat Bapak menghampirinya dan berkeinginan untuk menanyakan sesuatu kepada mereka berdua. "Maaf, Pak, kalau boleh tahu usia kandungan istri Bapak sudah berapa bulan?" tanya bapakku. 9 bulan, Pak, jawab wanita yang berada di sebelah pria itu. Bapak pun langsung terkejut mendengar penuturan istri dari orang tersebut. Dia tidak menyadari jika pertanda ini mengarah kepada orang tersebut. "Kenapa emangnya, Pak?" tanya perempuan itu. Tidak, kebetulan istri dari saudara saya ini adalah dukun beranak. Jadi jika perlu apa-apa nanti bisa hubungi kami, jelas Bapak. Wanita itu hanya tersenyum. Secara tidak ada pembahasan yang lain, mereka pun segera meninggalkan Bapak. Namun Bapak belum menyerah. Dia tidak mau jika bayi yang berada di kandungannya akan diambil oleh penghuni dari Alas Wingit itu. "Pak, tunggu sebentar." Ketika bapakku memegang pundak pria tersebut, tiba-tiba pria itu mengatakan kalimat yang sangat mengerikan. "Biar urusan itu kami yang urus. Kami sudah tahu akan mitos di tempat ini," jawab lelaki yang memiliki badan sedikit kurus dari bapakku. Bapakku pun hanya terdiam.
Di lain sisi, dia merasa khawatir dan berkeinginan untuk membantu kedua warga tersebut. Namun di sisi lain, kedua warga itu seperti sudah mengetahui terkait mitos yang berkembang di alas wingit ini. Alhasil, bapak tidak bisa berbuat apa-apa selain memantaunya dari kejauhan. Jika memang ada yang dapat dia lakukan, bapak akan melakukannya. Kedua warga itu meninggalkan bapak dan pergi menuju rumahnya. Sedangkan bapak, dia kembali masuk ke dalam rumah dengan perasaan yang tidak tenang. Untungnya, ibuku memberikan nasihat yang sangat mengena di hati bapak. Tidak semua niat baik kita diterima oleh orang-orang. Yang penting, kita sudah menawarkan kebaikan itu. Jika tidak diterima dengan baik, maka percayakan saja kepada diri kita bahwa kita termasuk orang-orang yang baik. Mendengar perkataan itu, bapak pun kembali tersenyum. Hatinya kembali tenang. Malam harinya saat dimana bapak dan ibuku ingin tertidur, bapak merasa ada yang aneh dengan luaran rumah. Dia seperti merasakan ada yang tidak beres dengan luaran rumah yang energinya begitu pekat dan mengganggu ketenangan batinnya. Bu, kok aku gak tenang ya malam ini? Mungkin bapak masih kepikiran dengan wanita yang akan melahirkan itu. Benar, Bu. Bapak pun bangkit dari tempat tidurnya. Dia kemudian berjalan menuju pintu depan untuk melihat apa yang sedang terjadi di luaran. Sebelum bapak membuka pintu, bapak mengintip luaran rumah lewat celah-celah jendela rumahnya. Begitu bapak mengintip luaran, dia terkejut saat melihat banyak sosok yang sedang berjalan menggunakan kain putih lusuh yang kotor sedang menuju ke salah satu rumah. Mereka semua berjalan secara perlahan dengan gerakan yang sangat mengerikan. Beberapa dari mereka terbuka bagian tali pocongnya dan melompat perlahan. Beberapa yang lainnya ada yang menyeret-nyeretkan kakinya di tanah. Bapak pun langsung kembali lagi ke kamar. Dia tidak berani untuk menatap luaran rumah yang sudah penuh dengan sosok-sosok yang berasal dari alas wingit. Kedatangan bapak dengan ekspresi yang penuh ketakutan itu membuat ibu bertanya-tanya. Ada apa di luaran, Pak? Mereka datang. Siapa? Para penghuni alas wingit. Mereka ingin mengambil jabang bayi dari wanita itu. Dan itulah teman-teman ceritanya untuk part kali ini. Sampai di sini dulu ya. Kita akan melanjutkan lagi di part setelah ini. Nah, terima kasih banget buat kalian yang sudah mendengarkan cerita ini dari awal sampai akhir. Terima kasih banget. Buat kalian yang suka ceritanya, jangan lupalah untuk klik like-nya. Dan yang belum subscribe nih, silahkan diklik dulu tombol subscribe-nya. Dan saya pengen kalian untuk memberi komentar tentang bagaimana pendapat kalian tentang cerita ini, atau kritik dan saran kalian agar channel ini bisa lebih baik ke depannya, gitu ya. Terima kasih banget sekali lagi. Saya di sini undur pamit dulu. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bermimpi.